Suhartoyo, Hakim MK, dikabarkan tersandera kasus BLBI. Mahfud MD beri respon menohok. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan videonya sebagai berikut. Pak Suhartoyo ingin dikenang sebagai hakim yang seperti apa sih, Pak? Kalau bisa dikenang sebagai orang yang baik aja, Mbak. Banyak orang itu ingin menjadi baik, tidak bisa. Saya ingin baik, tidak bisa. Karena apa? Terlanjur tersandera. Terlanjur membuat kesalahan pertama. Kamu dulu waktu jadi jaksa di sana pernah nerima suap kan? Kamu di sana nerima suap. Nah mau dibuka gitu kan jadi tersandera dia. Jadi tidak berbuat apa-apa lagi. Nah saudara hati-hati. Begitu saudara dapat itu saudara disandera. Mau baik saya, waduh. Disandera oleh orang yang pernah nyuap. Hati-hati. Integritas saudara jatuh. Pengangkatan Suhartoyo menjadi Hakim Konstitusi sempat ditentang Komisi Yudisial. Alasannya karena Suhartoyo masih ditelusuri terkait dugaan pelanggaran kode etik. Suhartoyo terseret pembebasan terpidana kasus dana talangan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 2,2 triliun rupiah saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, setelah 5 tahun berlalu, kasus itu menguap di Komisi Yudisial. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Suhartoyo hadir sebagai saksi tambahan terkait kasus suap uji material perkara di MK. Penyidik KPK membutuhkan keterangan Suhartoyo sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar. Patrialis Akbar tersangkut kasus suap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sebelumnya KPK telah memanggil 4 hakim MK lainnya untuk mendalami proses uji materi yang terjadi di MK. Karena kalau menjadi hakim yang baik itu kan bisa jadi hanya bisa dijustifikasi oleh sekelompok orang-orang tertentu. Orang yang pernah bersentuhan dengan perkara di pengadilan, atau orang yang punya concern dengan soal-soal penegakan hukum. Dan jangan sampai tersandera. Dalam banyak kasus, banyak orang itu ingin menjadi baik, tidak bisa. Saya ingin baik, tidak bisa. Karena apa? Terlanjur tersandera. Terlanjur membuat kesalahan pertama. Apa ada Pak? Ya banyak, dari ribuan hakim itu kan ada puluhan ya. Yang juga terpaksa masuk penjara dan sebagainya. Itu kan karena gagal membangun idealisme. Misalnya, saya mau cerita nih, dulu ada tahun 98 tuh ada seorang jaksa tinggi, kepala kejaksaan tinggi, sangat terkenal di awal reformasi. Namanya Pak Gagu. Sehingga dia begitu reformasi muncul, koruptor-koruptor ditangkap semua. Sehingga pada suatu saat dia ini menjadikan tersangka orang penting sebagai koruptor Sulawesi Selatan. Wah, dia dipuji-puji rakyatnya. Puji-puji rakyat. Wah, ini jaksa yang hebat. Tapi begitu dia mentersangkakan orang itu, besoknya dia dipecat sebagai kepala kejaksaan tinggi. Yang menang koruptornya. Koruptornya tidak jadi tersangka di kejaksaan. Kemudian dia dipecat oleh Jaksa Agung Amdi Muhammad Galib. Saudara waktu itu masih kecil-kecil. Karena waktu itu saya masih berumur 39. Nah, apa yang terjadi? Pak Gagu ini orang sangat baik dan ingin baik. Sehingga ketika awal reformasi dia mewarnai pemberitaan tentang kejaksaan yang berintegritas. Tapi dia dipecat. Ketika rakyat protes, dia protes. Loh, saya ini mau memberantas korupsi, kenapa dipecat? Ternyata dia tersandera. Udah diem kamu, kata Jaksa Agung. Diem kamu. Kamu dulu waktu jadi jaksa di sana pernah nerima suap kan? Kamu di sana nerima suap. Nah mau dibuka gitu kan jadi tersandera dia. Jadi tidak berbuat apa-apa lagi. Nah saudara hati-hati. Begitu saudara dapat itu saudara disandera. Mau baik saya, waduh. Disandera oleh orang yang pernah nyuap. Hati-hati. Integritas saudara jatuh. Suhartoyo, Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi yang memutus menolak gugatan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan. Warganet kemudian mengungkit kembali masa lalu Suhartoyo saat dirinya akan diangkat menjadi Ketua MK menggantikan ipar Jokowi, Anwar Usman. Beberapa pihak kembali mengungkit kasus yang pernah mendera Suhartoyo.
Adapun kasus tersebut berkaitan dengan pembebasan terpidana perkara dana talangan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 2,2 triliun rupiah saat perkara tersebut disidangkan di PN Jakarta Selatan. Namun demikian, setelah 5 tahun berlalu, kasus tersebut menguap di Komisi Yudisial. Pada klasifikasinya, Suhartoyo menampik terlibat dalam dugaan gratifikasi kasus BLBI. Suhartoyo meyakini bahwa kebenaran akan datang dengan sendirinya. Dalam posisinya sebagai calon hakim konstitusi kala itu, ia telah melewati beberapa tahap fit and proper test sebelum terpilih. Dari soal integritas dan kompetensi, saya kan sudah lolos. Saya sudah percaya dengan panitia seleksi, terangnya. Suhartoyo membantah dirinya pernah membebaskan terpidana kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Sujiono Timan ketika perkaranya masih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Suhartoyo, ketika perkara tersebut disidangkan, bukan ia yang menyidangkan di PN Jakarta. Dalam vonis gugatan batas usia Capres-Cawapres, Suhartoyo menjadi pimpinan sidang. Suhartoyo dikenal sebagai salah satu hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan yang mengabulkan sebagian permohonan nomor 90/PUU/Romawi 21/2023 terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam dissenting opinionnya, Suhartoyo menyatakan permohonan nomor 90 yang diajukan mahasiswa Solo Al-Masaki Biru itu tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Bukan hanya atas permohonan yang diajukan mahasiswa mengaku mengidola Gibran itu saja. Suhartoyo konsisten menyatakan dissenting opinionnya soal kedudukan hukum pada semua permohonan syarat usia cawapres yang putusannya dibacakan serentak pada 16 Oktober 2023 lalu. Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam dissenting opinionnya menyatakan MK seharusnya menolak permohonan itu, bahkan tak menyidangkan, karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang jelas. Dalam kesempatan berbeda, Mahfud MD bercerita soal hakim yang tersandera kasus. Mahfud MD ungkap sosok hakim adalah wakil Tuhan di dunia, bukan setan. Karena itu, seorang hakim wajib memutuskan hukum seadil-adilnya bagi manusia, terang dia. Pesan Mahfud MD bahwa hakim adalah wakil Tuhan bukan setan, disampaikan dalam kuliah inspirasi pada calon hakim di Pusdiklat Teknis Peradilan MA pada 18 April. Mahfud MD hadir sebagai guru besar hukum tata negara, mantan hakim konstitusi dan mantan pejabat hukum yang syarat pengalaman dan pengetahuan berharga bagi pembekalan para calon hakim di lingkungan MA. Pernyataan Mahfud MD, hakim adalah wakil Tuhan bukan setan, diunggah channel Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI pada 20 April. Dalam kuliahnya, Mahfud MD ingatkan para calon hakim untuk tidak tersandera dengan persoalan. Dia harus bersih dan tidak tersandera, tegasnya. Jika seorang hakim tersandera, kata Mahfud, Anda bukan hakim yang menjadi wakil Tuhan, tapi wakil setan. Tegasnya disambut aplaus ratusan peserta yang hadir. Anda kalau jadi hakim, tegas Mahfud memberi pesan, jangan pernah sampai terjebak dan membuat Anda tersandera. Apakah kasus politik, uang, atau moral? Ungkap dia. Saudara adalah wakil Tuhan. Jangan sampai sekalipun tersandera. Sekali Anda tersandera, Anda akan sulit meski ingin berbuat baik, sehingga Anda menjadi permisif, tegas Mahfud.